begitu banyak manfaat, tapi kalau kita lihat begitu ya Pak, dari tahun ke tahun, pemanfaatannya meskipun tumbuh, tapi masih berjalan dengan lambat. Sebetulnya apa sih Pak yang menyebabkan bottleneck dari pemanfaatan sistem resi gudang ini? Apa yang membuat pemanfaatan ini kurang begitu populer atau kurang optimal di tanah air? Iya, Mbak Sasa. Padahal Undang-Undang Resi Gudang itu sudah ada dari tahun 2006 ya, Undang-Undang Nomor 9. Kemudian 2011 juga disempurnakan. Jadi memang kalau kami melihat, yang salah satu poin utama adalah pemahaman dari para pelaku ya, dari petani, dari produsen gitu untuk akan manfaat dari resi gudang ini. Gitu. Jadi yang kedua mungkin juga yang perlu didorong adalah pembentukan ekosistem resi gudang yang lebih ideal gitu. Tadi kan kalau kita sebut yang paling titik poin pentingnya adalah lembaga penjamin, kemudian juga pengelola gudang, pemilik dan pengelola. Jadi kalau dulu ada pemilik gudang gitu, tapi yang jauh lebih penting adalah pengelola gudangnya gitu. Jadi pengelola gudang ini adalah pihak yang menjamin kualitas dan kuantitas komoditas yang disimpan di gudang itu tidak berkurang. Jadi itu yang menyebabkan kalau ini bisa dijaga, jadi istilahnya collateral manager, Mbak Sasha, ini pengelola gudang ini. Kita sudah bisa membentuk atau mencetak collateral manager ini yang baik, itu niscaya akan cepat tumbuh industrinya. Jadi kami seharusnya ada collateral manager di setiap resi di gudang. Itu ya Pak. Tapi sejauh ini apakah memang yang ada belum kredibilitasnya belum disamakan atau seperti apa? Ya, ini yang memang kita perlu meyakinkan para pihak-pihak yang akan kami undang untuk masuk dalam ekosistem resi gudang ini bahwa collateral manager ini kredibel. Intinya itu. Kalau bisa berstandar internasional karena di internasional, di global itu sudah banyak collateral manager yang kredibilitasnya sudah diakui gitu. Ini kita mungkin kedepannya kita akan beraliansi, berkolaborasi dengan para collateral manager berskala internasional untuk dapat ya transfer knowledge dan technical knowledge juga lah untuk kita mencetak collateral manager yang baik. Dengan collateral manager yang baik itu tentunya akan mengundang pembiaya atau financier masuk ke dalam untuk membeli komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani kita. Di sisi lain petani kita juga pemanfaatan pemahaman akan manfaatnya juga perlu ditingkatkan. Kita perlu sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan regulator, dengan tentunya kalau kita merujuk kepada Jawa Timur, Jawa Barat maupun Sumatera Barat tadi, itu pentingnya dorongan dari Pemda juga, Mbak Sasha. Pemda semakin kemari itu semakin sadar bahwa ketahanan pangan dan pengendalian inflasi itu sangat penting dan bisa dicapai melalui resi gudang, sistem resi gudang. Jadi kedepannya semoga kita juga dapat dukungan dari regulator dan pemda-pemda yang lainnya. Selain tadi collateral management Pak, terkait dengan teknologi atau sarana prasarana infrastruktur yang ada di gudang, ini seperti apa sih Pak? Karena kan tentu saja dibutuhkan teknologi yang memadai gitu untuk bisa menjaga kualitas dan juga ketahanan pangan di gudang tersebut. Iya. Yang penting adalah sebenarnya data ya Mbak Sasha, data dan sistem. Jadi kami di KBI punya ISWARE namanya ISWARE, jadi Information System Warehouse Receipt. Itu yang meregistrasikan, kami sebagai pusat registrasi data dari komoditas-komoditas yang ditaruh di gudang, penerbitan resi gudang, pemindahan hak, dan penyelesaian transaksi dari resi gudang ini. Jadi ini kedepannya seperti dorongan dari regulator kami juga, Bapepti, akan dibuat scriptless. Jadi resinya itu tidak perlu berbentuk warkat fisik. Jadi dengan bentuknya scriptless akan lebih efisien, Mbak. Jadi kita bayangkan kepemilikan kita misalnya deposito atau kalau di keuangan ya Mbak ya, atau saham juga kan tidak perlu berbentuk warkat fisik. Jadi lebih efisien pasarnya. Ke depan juga itu akan kami lakukan. Bahkan kami juga merencanakan ke depan itu, bahkan sudah siap sebenarnya kami melakukan scriptless itu berbentuk smart contract. Jadi kami punya
capability, kompetensi untuk platform blockchain, penggunaan platform blockchain sih ke depannya. Tapi kalau dari segi teknologi atau prasarana di gudang itu sendiri, Pak, apa sih menjadi dorongan dari KBI untuk bisa menjaga kualitas komoditas pangan di tempat tersebut? Ya, yang pertama sistem terintegrasi. Ya. Jadi sistem di gudang-gudang itu, pencatatan itu terintegrasi dengan kami sebagai pusat registrasi. Itu satu. Yang kedua, untuk keamanan, kami juga misalnya yang paling sederhana, kami menempatkan CCTV Mbak di setiap gudang-gudang itu untuk memantau barang maupun pergerakannya gitu. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Yang kedua ya tentunya dengan meningkatkan kapabilitas dari para penjaga maupun pengelola gudang. Oke, baik Pak Budi. Tentu saja pemanfaatan sistem resi gudang ini kan tujuannya balik lagi untuk salah satunya menyejahterakan petani. Tapi hingga saat ini juga pemanfaatan ini belum bisa dimaksimalkan betul-betul oleh para petani. Sebetulnya apa saja sih Pak kendala lain yang menjadi hambatan bagi petani untuk bisa memanfaatkan peluang ini gitu Pak? Apakah memang salah satunya karena lokasi dari gudang itu jauh dari lokasi para petani sehingga mungkin petani akan mikir ulang gitu Pak dengan ongkos transportasi yang lumayan dibayarkan untuk bisa mengirimkan atau mengambil barang tersebut. Iya Mbak Sasa, menarik sekali. Jadi memang kita sedang menata kembali lokasi-lokasi dari gudang-gudang yang 130-an itu Mbak. Iya. Jadi kalau gudang itu kan sebenarnya dua pilihan ya Mbak ya, dekat dengan pasarnya atau dekat dengan produsennya gitu kan. Jadi sebenarnya both side ini bisa dilakukan, mau dekat dengan market bisa, dekat dengan produsen bisa, asal logistiknya Mbak. Jadi ya satu lagi di ekosistem resi gudang yang baik adalah punya supporting system logistik yang baik, itu juga sih. Sejauh ini seperti apa Anda melihat ya Pak terkait dengan logistik? Ya logistik itu masih scattered ya. Jadi kami belum melihat ada perusahaan-perusahaan logistik yang secara khusus mendukung untuk resi gudang ini. Kedepannya tapi kita sudah pikirkan itu Mbak. Oke, dan tentunya salah satunya untuk memperkuat lagi ekosistem supaya bisa berjalan dengan lancar. Betul. Oke, lalu satu lagi Mbak, sebenarnya bagi petani sendiri, petani itu kan kalau di Indonesia ya petani rakyat misalnya kecil-kecil. Beda dengan produsen yang perusahaan misalnya. Petani ini karena dia kecil-kecil perlu dibentuk, didorong untuk mencapai economies of scale. Jadi arahan dari Pak Presiden, Pak Jokowi ya itu untuk membentuk korporasi petani. Ini juga strategis ke depan dengan para petani itu berkumpul di dalam satu korporasi itu bargaining positionnya juga lebih baik dan lebih efisien dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain di ekosistem. Seperti itu sih. Termasuk yang sudah dilakukan percontohannya di Jawa Timur tadi ya Pak sudah, ya? Oke, dan sejauh ini apakah ada wilayah-wilayah lain yang didorong Pak untuk pembentukan korporasi petani ini? Tentunya di seluruh Indonesia gitu. Tapi mungkin dalam waktu dekat akan Sumatera Barat tadi gitu, terus juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta maupun di misalnya NTT juga berpotensi, Sulawesi Selatan juga berpotensi untuk pembentukan korporasi petani ini. Oke, saat ini kan tadi Anda katakan sudah ada sekitar 130 gudang yang ada di tanah air. Bersertifikasi gudang. Nah, itu komoditas apa saja sih Pak yang bisa memanfaatkan sistem resi gudang ini dan pemanfaatannya sejauh mana, komposisi berapa persen ini Pak gambarannya? Ya, saat ini ada 22 komoditas Mbak. Jadi 20 komoditas pangan, beras, bawang, rumput laut, kemudian banyaklah lada gitu ya dan lain-lain gitu. Ada dua yang non pangan saat ini. Yang pertama rotan, yang kedua timah. Rotan dan timah. Ya. Okay. Jadi yang mana yang aktif sekarang ini? Yang aktif tentunya pasti padi ya. Yeah. Bentuknya beras lah. Beras, kemudian juga timah juga non pangannya itu juga banyak. Terus ayam karkas juga Mbak. Ayam karkas. Jadi rumput laut, kemudian kita juga sekarang sedang mendorong untuk ikan. Oke, jadi itu 5 komoditas yang paling banyak ya Pak? Oke, nah selain itu apakah memang nantinya akan diperluas atau memang fokusnya di 20-an komoditas itu Pak? Sebenarnya regulator itu sendiri juga terbuka terhadap penambahan komoditas di dalam untuk masuk ke dalam ekosistem resi gudang. Jadi sebenarnya bisa diusulkan Mbak, jadi bisa diperluas komoditasnya, tinggal diusulkan saja oleh
pelaku usaha, oleh asosiasi maupun oleh Pemda juga bisa sih.